Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Di sini saya akan menguji validitas dan uji reliabilitas melalui Microsoft Excel dan juga SPSS. Yang pertama, saya mempunyai data kuesioner yang sudah saya olah. Ada 22 pertanyaan dan ada 53 responden. Selanjutnya kita akan menguji uji validitas. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita copy. Setelah itu kita totalkan terlebih dahulu dari masing-masing skor item kuesioner tersebut dengan rumus sum. Kita blok, tutup kurung, enter. Setelah dapat, kita tarik ke bawah, jumlahkan. Oke. Setelah itu kita akan mencari R hitung. Jadi kuesioner itu bisa dikatakan valid jika R hitung lebih besar dibandingkan R tabel. Untuk R tabelnya sudah kita ketahui. Kita mencari R hitung terlebih dahulu. R hitung dengan rumus Corel buka kurung, P1 jumlahkan dengan total, bandingkan dengan total. Kita tutup kurung, enter. Setelah ketemu untuk R hitungnya, kemudian kita tarik rumus tersebut hingga ke butiran soal terakhir. Soal itu untuk R tabel juga sama. Selanjutnya kita akan mencari keterangan apakah kuesioner butiran dari nomor 1 hingga 22 pertanyaan apakah valid atau tidak. Kita cari dengan rumus sama dengan if R hitung lebih besar R hitung if dalam kurung R hitung lebih besar dibandingkan R tabel valid. Tidak valid, kita enter. Oke. Setelah ketemu, kita juga tarik rumusnya sehingga kita dapat mengetahui bahwa dari 22 pertanyaan ada 6 yang tidak valid. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Kita blok terlebih dahulu hingga ke total. Setelah itu kita uji, kita blok, lalu gunakan rumus varian pada setiap item kuesioner dan skor totalnya dengan rumus var dalam kurung kita blok, tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik rumusnya hingga ke total. Setelah ketemu nilainya, kemudian jumlahkan nilai varian
pada setiap item kuesioner ya. Dengan rumus sum, kita blok nilai variannya dari masing-masing butiran soalnya, blok, tutup kurung. Setelah itu kita akan mencari reliabilitasnya, apakah kuesioner ini reliable atau tidak, dengan rumus reliabilitas. Dengan rumus masukkan tutup kurung. Lalu dibagi oke, kita ketemu nilai reliabilitasnya adalah 0,65. Selanjutnya uji dengan SPSS. Kita blok terlebih dahulu hingga ke total. Teruji validitas melalui SPSS. Data yang sudah saya copy, lalu setelah sudah di copy, kita ganti terlebih dahulu menjadi pertanyaan 1 menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 hingga P23 adalah total. Setelah itu untuk desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Hingga sampai ke butiran soal nomor 22. Dan sebenarnya tidak berpengaruh untuk desimal ini, namun kalau saya ingin tidak ada desimal sehingga saya nolkan.
Setelah itu kita kembali ke data view. Kita akan menguji validitas. Klik analyze, Corel, bivariate, masukkan semuanya hingga ke total. Oke. Sudah keluar. Kita lihat di totalnya. Jika ada bintang 1 atau bintang 2, maka pertanyaan itu valid. Namun kalau tidak ada, berarti tidak valid. Dari 22 pertanyaan, ada 6 yang tidak valid. Di nomor P3, P4, P17, P20, 21 dan 22. Lalu selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Kita kembalikan. Lalu kita pencet analyze, circle, reliability. Dari 22 pertanyaan yang tidak valid ada 6. Jadi untuk yang tidak valid berarti sudah tidak bisa melanjutkan ujian reliabilitas. Tadi nomor 1 kita masukkan, 2 kita masukkan, 3 tidak valid, 4 juga tidak valid, 5 valid, 6 valid, 7 valid, 8 valid, 9 valid, 10 valid, 11 valid, 12 valid, 13 valid, 14 valid, 15 valid, 16 valid, 17 tidak, 18 valid, 19 valid, 21 dua. Dan untuk diuji reliabilitas untuk totalnya tidak ikut, lalu tekan OK. Lalu kita keluar. Sudah muncul untuk nilai reliabilitasnya. Jadi dari 22 pertanyaan hanya 16 yang dinyatakan reliable. Maka untuk 16 pertanyaan ini bisa dilanjutkan untuk penelitian yang boleh digunakan hanya 16 butir pertanyaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.